Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi pada video kali ini, kami kelompok 6 akan mempresentasikan polimerisasi Jagarnata katalis organologam. Jadi kelompok 6 ini terdiri dari Aisyah Rinjani Suherman, Gadis Trisna Juliani, Putra Abdillah Khoir, Sanisa Samario, Oktavila Sida Butar. Semoga video presentasi ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Nah, slide ini tuh menjelaskan tentang katalis Jagarnata yang dinamai berdasarkan dua ilmuwan penemunya, yaitu Carl Ziegler dan Giulio Natta. Berkat penemuan katalis ini tuh mereka berhasil mengembangkan metode pembuatan polimer yang lebih efisien dan memperoleh Nobel Prize in Chemistry 1963. Nah, katalis Ziegler Natta ini tuh adalah katalis yang digunakan untuk membantu proses pembentukan polimer dari senyawa alkena, terutama alfa olefin yang memiliki ikatan rangkap karbon-karbonnya. Nah, sederhananya, katalis ini tuh berfungsi untuk mempercepat reaksi penggabungan banyak molekul kecil atau monomer menjadi molekul yang sangat panjang yang disebut dengan polimer. Nah, pada gambar di bawah ini tuh terlihat bahwa monomer alkena itu bereaksi dengan bantuan katalis Ziegler-Natta dan menghasilkan rantai polimer yang panjang. Nah, hasil dari polimer yang terbentuk itu memiliki struktur yang lebih teratur dan lurus, sehingga tuh sifat mekanika tuh menjadi lebih baik, misalnya itu lebih kuat dan lebih tahan lama. Nah, setelah mengetahui pengertian dari katalis Ziegler-Natta ini, sekarang kita akan membahas bagaimana katalis ini tuh dibuat. Nah, katalis Ziegler-Natta ini tuh umumnya diperoleh dari pencampuran dua jenis senyawa, yaitu halida-logam transisi dan senyawa organologam. Nah, pada contoh yang ditampilkan di slide itu, senyawa titanium klorida seperti TiCl3 atau TiCl4 dicampurkan dengan senyawa aluminium organik, misalnya dengan AlC2H5 2 kali Cl atau CeAlC2H5 3 kali. Nah, ketika kedua senyawa tersebut dicampurkan, terbentuk sistem katalis Ziegler-Natta yang aktif. Nah, katalis ini tuh nantinya yang akan digunakan untuk membantu proses polimerisasi alkena menjadi polimer. Nah, titanium ini berperan sebagai pusat aktif tempat berlangsungnya reaksi polimerisasi, sedangkan senyawa aluminium ini tuh berfungsi sebagai katalis yang membantu mengaktifkan titanium agar katalis ini tuh dapat bekerja dengan lebih efektif. Nah, oleh karena itu, kombinasi kedua senyawa ini tuh sangat penting dalam menghasilkan polimer dengan struktur yang teratur dan kualitas yang baik. Satu. Jadi di sini ada pengertiannya adalah senyawa organometalik atau organolom. Organologam adalah senyawa yang memiliki ikatan langsung antara atom logam dan atom karbon dari senyawa organik. Contohnya itu ada Ta, yaitu trietilaluminium. Lalu juga ada butil litium. Ada beberapa juga sifat-sifat senyawa organometalik, yaitu satu, ikatan logam karbon bersifat kevalen kuat, yang artinya logam dan karbon saling berbagi elektron sehingga membentuk ikatan yang cukup stabil. Lalu juga ada banyak yang berbentuk padat, terutama senyawa yang mengandung gugus aromatik atau struktur cincin. Lalu juga yang ketiga ada sangat reaktif terhadap udara dan air, senyawa organometalik yang mengandung logam sangat elektropositif seperti natrium atau litium dapat bereaksi hebat dengan oksigen maupun air. Lalu yang keempat ada beberapa bersifat toksik. Sebagian senyawa organometalik dapat berbahaya bagi kesehatan manusia sendiri. Lalu ada yaitu dapat bertindak sebagai agen pereduksi, yaitu artinya senyawa ini dapat menyumbangkan elektron kepada zat lain. Ada beberapa juga hubungan dengan katalis Ziegler-Natta. TiCl4, lalu itu adalah katalis utamanya. Ta, yaitu trietilaluminium, adalah kokatalis organometaliknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa senyawa organometalik merupakan senyawa yang memiliki ikatan langsung logam karbon dan memiliki sifat reaktif yang tinggi. Itu ada polimerisasi propilena. Jadi propilena itu merupakan salah satu polimer komoditi yang biasanya digunakan pada bagian-bagian mobil dan perkakas, lalu karpet, anyaman, tali, dan lain sebagainya. Lalu propilena yang memiliki sifat-sifat komersial itu biasanya menggunakan katalis koordinasi kompleks, yaitu katalis Jagarnata yang akan kita bahas hari ini. Lalu mekanisme polimerisasi propilena ini tuh menggunakan logam transisi kadmium sebagai katalis dan trietilaluminium sebagai kokatalis yang merupakan senyawa organologam yang telah dijelaskan oleh Putra sebelumnya. Oke, selanjutnya ada mekanisme polimerisasi propilena. Jadi tahap pertama itu pembentukan kompleks kokatalis dan donor, di mana itu reaksinya trietilaluminium itu direaksikan
bereaksi dengan donor, yang dimana donornya itu adalah donor sikloheksil dimetoksisilena, dan nanti akan membentuk kompleks asam basa yang dimana akan terurai menjadi etil sikloheksil metil metoksisilena dan dietil aluminium metoksi. Dan karena trietil aluminium tadi berlebih, maka kompleks asam basa akan bereaksi lagi dengan trietil aluminium dan akan membentuk kompleks kokatalis. Oke, mekanisme selanjutnya itu ada aktivasi katalis. Jadi di mana kokatalis ini, trietil aluminium akan diabsorpsi oleh katalis kita yaitu titanium klorida dan akan membentuk katalis aktif etil titanium klorida dan dietil aluminium klorida. Ini aluminium ya. Aluminium. Nah, bisa kita lihat dalam reaksi ini tuh berlangsung secara reversibel atau bolak-balik ya. Ini tandanya tuh seperti ini. Nah, kalau reaksi ini berjalan secara reversibel, dapat disimpulkan bahwa reaksi ini tuh sangat melibatkan suhu. Jadi suhu ini dijaga agar tidak terlalu tinggi. Jadi kalau suhunya terlalu tinggi, maka reaksi akan berjalan ke arah kiri, sehingga katalis aktif ini akan berkurang gitu. Dan ini akan berefek besar pada monomer yang akan terinisiasi nanti. Jadi kalau suhunya terlalu tinggi, maka jumlah monomernya juga tidak akan banyak gitu. Monomernya akan sedikit. Nah, setelah katalis diaktifkan, itu akan membentuk radikal bebas titanium. Nah, tahap selanjutnya itu ada inisiasi yang dimana nanti monomer propilena ini akan menyerang pusat aktif katalis tadi dan akan berkoordinasi dengan titanium atau logam transisi itu, dan mereka akan membentuk tahap transisi yang dimana pada tahap transisi ini etil pada pusat aktif tadi akan terlepas dan membentuk ikatan dengan propilena. Nah, jadi pada tahap ini tuh ada terjadi penyisipan metal dan alkil. Nah, sehingga setelah itu akan membentuk rantai propilena. Nah, selanjutnya ada tahap propagasi, yang dimana radikal propilena yang terbentuk tadi itu akan menyerang monomer propilena lainnya secara terus-menerus, membentuk radikal polimer yang panjang. Nah, tapi pada tahap ini tuh prosesnya tuh gak ada akhirnya. Jadi proses polimerisasi itu terus berlangsung sampai gugus fungsi, gak ada yang tersisa untuk bereaksi. Nah, tapi ada cara bagaimana untuk menghentikan proses polimerisasi tersebut, yaitu dengan cara menambahkan salah satu monomer secara berlebihan, seperti pada gambar ini. Begitu. Selanjutnya pada tahap terakhir ini diinjeksikan hidrogen sebagai terminator pada radikal polimerisasi ini, yang dimana hidrogen akan bergabung pada pusat aktif katalis, sehingga pada proses itu akan terjadi pemotongan radikal polimer yang akan menghentikan polimerisasi propilen tadi, dan terbentuklah propilen yang diinginkan. Pada slide ini menjelaskan mengenai teknologi Ziegler-Natta. Nah, teknologi Ziegler-Natta merupakan teknologi polimerisasi yang menggunakan katalis Ziegler-Natta untuk menghasilkan berbagai jenis polimer. Teknologi ini banyak digunakan dalam produksi polietilena atau PE, polipropilena atau PP, dan dimana sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti pada batik kemasan dan peralatan rumah tangga. Nah, teknologi ini dikembangkan oleh Carl Ziegler dan Giulio pada tahun 1950-an. Karena penemuannya, mereka memberikan perkembangan besar dalam bidang industri polimer. Katalis yang umum digunakan pada proses ini meliputi titanium klorida seperti titanium tetraklorida atau titanium perklorida, dan dikombinasikan dengan senyawa organoaluminium. Katalis tersebut membantu proses pembentukan paten polimer menjadi lebih teratur. Melalui proses ini, polimer yang dihasilkan memiliki struktur linear dan lebih teratur dibandingkan proses polimerisasi biasa. Selain itu, teknologi ini juga mampu mengontrol stereokimia polimer, misalnya pada isotaktik dan simbiotaktik. Karena struktur polimernya lebih teratur, polimer yang dihasilkan memiliki protein mekanik dan ketahanan yang lebih baik. Oleh sebab itu, teknologi Ziegler-Natta banyak digunakan dalam industri plastik karena efisien dan dapat menghasilkan polimer dari kualitas tinggi. Pada slide ini ditunjukkan berbagai aplikasi polipropilena dalam beberapa sektor industri utama. Pada sektor pengemasan, polipropilena digunakan untuk wadah makanan, tutup botol, dan POPP.
Penggunaan ini didukung oleh sifatnya yang ringan, tahan terhadap bahan kimia, serta biaya produksi yang relatif rendah. Pada sektor otomotif, polipropilena dimanfaatkan untuk pembuatan dashboard, bumper, dan trim interior kendaraan. Material ini dipilih karena memiliki ketahanan benturan yang baik serta mampu mengurangi bobot kendaraan sehingga meningkatkan efisiensi bahan bakar. Selanjutnya, pada sektor tekstil, polipropilena digunakan untuk pembuatan tali, karpet, dan pakaian olahraga. Material ini memiliki kekuatan tarik yang tinggi, tahan terhadap noda, serta tidak mudah menyerap air. Sementara itu, pada sektor medis, polipropilena digunakan untuk alat suntik, kantong infus, dan berbagai peralatan medis lainnya. Keunggulan utamanya adalah kemampuannya untuk disterilisasi menggunakan autoclave tanpa mengalami kerusakan yang signifikan. Setelah mengetahui berbagai aplikasi polipropilena sektor industri, selanjutnya kita akan membahas mengapa material ini memiliki performa yang sangat baik, yaitu karena dengan pengendalian stereokimia selama proses polimerisasi menggunakan katalis Ziegler-Natta. Keberhasilan penggunaan polipropilena pada berbagai sektor industri tidak terlepas dari peran katalis Ziegler-Natta, khususnya peran katalis yang menggunakan sistem trietil aluminium sebagai kokatalis. Katalis ini mampu mengontrol susunan gugus pada rantai polimer sehingga terbentuk isotaktik polipropilen, yaitu polipropilena dengan struktur yang sangat teratur. Struktur yang teratur tersebut menghasilkan tingkat kristalinitas yang tinggi. Akibatnya, polipropilena memiliki kekuatan tarik-menarik yang baik, ketahanan panas yang tinggi, serta stabilitas dimensi yang sangat baik. Karena sifat tersebut, isotaktik polipropilen menjadi material utama untuk peralatan medis yang memerlukan sterilisasi pada suhu tinggi. Material ini dapat mempertahankan bentuk dan performanya selama proses autoclave, sehingga sangat sesuai digunakan pada alat suntik, wadah laboratorium, dan perangkat medis sekali pakai. Dengan demikian, akurasi stereokimia yang dihasilkan oleh katalis Ziegler-Natta menjadi faktor penting yang menentukan kualitas dan keberhasilan aplikasi polipropilena di berbagai bidang industri.